Selamat datang kembali di pembelajaran budaya Melayu Riau kelas 10. Ya, ini adalah video pembelajaran yang pertama untuk mata pelajaran budaya Melayu Riau. Oke. Ini ada episode yang pertama, ini ada yang warna merah ini adalah pembelajaran yang pertama. Ini tentang pandangan budaya Melayu Riau terhadap alam, ya. Oke, mungkin kalian banyak yang merindukan untuk belajar tatap muka ya, tapi keadaan dan kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita belajar secara langsung ya. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, kalian diharapkan mampu ya setelah mempelajari bab ini. Yang pertama, kalian harus mengidentifikasi alam dalam pandangan budaya Melayu Riau. Kemudian yang kedua, memahami alam sebagai simbol marwah, sumber pengetahuan dan dinamika budaya dan sumber nafkah dalam budaya Melayu Riau. Kemudian yang ketiga, kalian harus membuat laporan ya atau catatan materi tentang alam sebagai simbol marwah, sumber pengetahuan dan dinamika budaya dan juga sumber nafkah dalam budaya Melayu Riau. Dan ini dalam bentuk foto ya. Nanti kalian convert ke PDF menggunakan aplikasi scanner ya. Nanti di Play Store kalian download sendiri. Intinya kalian nanti memahami lah ya materi ini di bab pertama ini. Kemudian ada ini pemetaan konsep tentang pandangan budaya Melayu terhadap alam. Yang pertama adalah dalam petua amanah, kemudian ruang hidup. Yang ketiga ada simbol marwah. Ya, yang simbol marwah ini nanti dibagi lagi. Yang pertama ini ada keberadaan budaya. Kemudian yang kedua wilayah adat. Nah, dalam petuah amanah ini ya, petuah adalah nasihat yang baik ya, pandangan budaya Melayu Riau terhadap alam sangat khusus dalam buku Tunjak Kejar Melayu yang disusun oleh Tenas Effendi tahun 2013. Apa yang diperhatikan khusus ini katanya yaitu dari 10 ya, ada 10 rincian petuah ya atau nasihat ya. Petuah adalah nasihat yang baik. 10 yang terakhir adalah kita lihat dulu ya. Nah, berikut ini petua dalam amanah yang dimaksudkan di atas ya. Yang pertama ada petua amanah guru kepada murid. Yang kedua, petua amanah orang tua kepada anak. Ketiga, petua amanah kehidupan rumah tangga. Yang keempat, petua amanah yang bersifat umum. Yang kelima, petua amanah mendidik dan membela anak. Yang keenam, petua amanah kesetiakawanan sosial. Yang ketujuh, petua amanah menghadapi hari kemudian. 8, petua amanah pembinaan rumah tangga dan keluarga sejahtera. Kemudian 9, petua amanah kepemimpinan dan 10, petua amanah alam lingkungan. Nah, jadi yang ke-10 inilah yang kita bahas dalam bab ini ya, adalah petua tentang lingkungan. Tadi sudah dijelaskan meskipun nomor 10 tapi bukan berarti ini tidak menjadi suatu unsur yang penting atau yang terbawah lah ya. Jadi petua ini kan tadi sebuah nasihat yang baik. Contoh nasihat tadi petua amanah guru kepada murid. Nah, jadi ke-10 petua ini memang sangat berkaitan ya. Contohnya apa? Contohnya petua amanah
guru kepada murid itu pasti akan melalui atau berada di sebuah wilayah ya, atau dalam kehidupan sosial ya, di berhubungan itu ya, ada kaitannya dengan satu sama yang lainnya. Kemudian ada ruang hidup ya. Menurut Tenas Effendi, kehidupan bergantung kepada alam yang meliputi hutan, tanah, laut dan selat, tokong dan pulau, suah dan sungai, tasik dan danau. Sungai dan laut menjadi kawasan orientasi ruang karena di kawasan perairan tersedia beragam fungsi seperti komunikasi, transportasi, hiburan, modal pencarian, sistem pasar, ya, lalu lintas, peradaban, gerbang untuk perkenalan dengan dunia asing yang jauh, sistem navigasi, dan sebagainya. Alam juga sebagai sumber pengetahuan, apalagi dipertegas dengan ungkapan adat alam terkembang jadi guru. Sebab keberadaan suatu fenomena alam dengan sendirinya memberikan pelajaran ya kepada manusia. Jadi istilahnya itu adalah alam terkembang jadi guru. Ya, dengan alam kita bisa belajar, dengan alam juga, melalui alam kita juga mencari pengetahuan ya. Jadi kalian harus mencatat ya. Jadi semua materi yang saya rincikan ini, yang saya jelaskan ini harus kalian catat ya. Karena tugas guru itu mengajarkan dan juga mengevaluasi ya. Kalau kalian tidak mencatat, jadi apa yang saya nilai ya? Bukankah belajar itu motivasinya bukan hanya nilai tapi juga pengetahuan ya. Jadi jangan sampai nanti kalian nilai tidak dapat juga pengetahuan juga apalagi. Nah, kemudian ini masuk ke simbol marwah ya. Ada dibagi lagi ke simbol budaya. Ada beberapa unsur kebudayaan yakni sistem religi, ekonomi, politik, bahasa, kesenian, adat, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Ada ungkapan lebih baik mati anak asal jangan mati adat. Ya, ini maknanya apa? Ya, ini harus ditafsirkan ya, bukan hanya kok 3 kali mati anak ya kan, tapi tafsirannya adalah, penafsirannya apa? Yaitu menempatkan kepentingan pribadi dengan khalayak. Khalayak tuh kepentingan orang ramai ya, jadi kita lebih mengutamakan lah, jangan kepentingan pribadi atau egois ya. Jangan egois jadi orang, harus mementingkan khalayak ramai ya dulu, jangan mementingkan diri sendiri. Oke ya, sip ya. Ada 3 jenis anak dalam Islam. Kok ada 3 jenis anak? 3 jenis adat ini maksudnya ya, tidak bisa berubah lagi apalagi hilang. Ada istilahnya adat sebenar adat, terus adat yang diadatkan, kemudian juga apa nih? Adat yang diadatkan dan adat istiadat. Diulangi lagi. Pertama, adat yang tidak bisa berubah atau adat sebenar adat, kemudian adat yang berlandaskan Al-Quran, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Ya, 3 ini harus kalian ingat. Apa tadi? Nah, silakan catat. Nah, jadi alam ini untuk kita hidup ya, makan, minum ya, mencari nafkah, ini di alam ya. Kemudian wilayah adat atau daratan dan Riau Kepulauan. Di Provinsi Riau ini wilayah adatnya ada daratan dan juga kepulauan.
Jadi adat adalah bagian dari budaya. Tanah itu sendiri dan hutan yang berada di tanah. Secara kosmologis, hutan tanah bagi masyarakat Riau, rumah bagi spirit kemelayuan atau marwah. Tanah juga sebagai lambang eksistensi dan marwah, harkat dan martabat. Sumber falsafah dan sumber nafkah suatu kaum, suku, dan adat yang tidak memiliki tanah hutan dianggap sebagai masyarakat terbuang. Hutan tanah juga sebagai sumber nafkah setiap makhluk. Hutan yang dilindungi juga disebut dengan rimba larangan, rimba kepungan, atau kepungan sialang, dan lain sebagainya. Hutan tanah yang memiliki atau milik persukuan atau masyarakat tertentu yang lazim juga disebut tanah wilayat atau tanah ulayat, ya. Dan sejenisnya yang secara umum disebut tanah adat, ya. Ini sering kita dengar itu ada tanah adat, ya. Kemudian selain daratan, wilayah adat di Riau ada sungai-sungai dapat dipandang sakral, ya, karena mewakili unsur air bagi terbentuknya wilayah adat. Dalam hal ini juga disebut lubuk larangan, ya, karena ada larangan mengambil, ya, mengambil ikan. Jadi mengambil ikan ini dibatasi, ya, mungkin sehari sekali atau 1 jam berapa kali, itu mengambil ikannya itu dibatasi. Jadi barangkali itu materi di bab yang pertama ini. Ya, mungkin kalian yang belum memahami silahkan diputar kembali video ini, ya, video pembelajaran ini. Dan jangan lupa subscribe-nya, ya, di channel YouTube Ermansyah, ya. Jadi agar didukung, ya, pembelajaran ini terus berlangsung. Sekian, terima kasih.